Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami telah membahas tentang pembuktian Al-Quran tentang embrio manusia. Bagi yang belum menonton silahkan tonton terlebih dahulu. Proses penciptaan manusia di dalam rahim dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani, yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian, air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu, tulang belulang itu kami bungkus daging, kemudian, kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan adanya 5 fase terbentuknya janin dalam rahim. Tahap pertama penciptaan janin disebut sulalah dimulai dari saripati mani. Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati air yang hina, air mani. Manusia bukan diciptakan dari seluruh mani yang keluar dari suami, istri, tapi hanya dari bagian yang sangat halus. Itulah yang dimaksud dengan sulalah. Menurut riset yang telah diteliti oleh para ahli sekarang, bahwa manusia itu tercipta dari satu sperma saja. Itu sangat sedikit sekali bila dibanding dengan sperma yang keluar dari laki-laki yang mencapai jutaan sperma. Sulalah adalah kata yang paling tepat dan cocok untuk menggambarkan proses terbentuknya janin ini, karena satu dari jutaan sperma ini bergerak menuju ke rahim untuk membuahi ovum dari wanita. Tahap kedua disebut alaqoh, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, alaqoh. Alaqoh berarti juga nama dari binatang kecil yang hidup di air dan di tanah yang terkadang menempel di mulut binatang pada waktu minum di rawa-rawa, yaitu sebangsa lintah. Bentuk janin pada fase ini sangat mirip sekali dengan binatang lintah tersebut, bahkan kalau keduanya difoto bersamaan, niscaya manusia tidak akan bisa membedakan bentuk dan gambar keduanya. Tahap ketiga, mudghah, segumpal daging. Dalam kelanjutan surat Al-Mu'minun dijelaskan, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Tahap keempat ditandai dengan muncul dan tumbuhnya tulang, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Para ahli dan spesialis dalam bidang medis telah menyimpulkan bahwa tulang itu muncul sebelum daging sebagai penutupnya, setelah itu barulah muncul daging. Ini hanya baru diketahui oleh para ahli pada zaman sekarang, itu pun dengan bantuan alat fotografi. Tahap kelima, pembungkusan tulang dengan daging, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Didahulukannya penciptaan tulang sebelum daging, itu karena daging butuh tulang untuk menempel padanya, maka tulang mesti sudah ada sebelum daging. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad bersabda, seseorang dari kamu ditempatkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari, kemudian menjadi alaqah selama itu, 40 hari. Kemudian menjadi mudghah selama itu, 40 hari, kemudian Allah mengutus seorang malaikat lalu mengucapkan 4 kalimat, dan dikatakan kepadanya, tulislah amal, rizki dan ajalnya, serta celaka atau bahagianya, kemudian ditiupkan ruh padanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah. Begitulah, proses penciptaan janin di dalam rahim seorang ibu, hingga akhirnya melahirkan di usia kehamilan 9 bulan, Sungguh Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik.